warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit disegerakan kesembuhannya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faidah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita baca dulu hadisnya. Hadis Al-Hadi was-Samanun, hadis ke-81. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, tinggalkanlah aku atas apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fastanibu, apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku memerintahkan kalian kepada suatu perintah maka laksanakanlah, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sekali lagi sudah kita sampaikan sebagian syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, karena memang panjang. Kalau dicetakan yang saya baca, syarahnya sekitar 6 halaman. Ya, lumayan panjang. Kita kemarin sampai kepada pembahasan wa in kana maradhan yurja zawaluhu aftara, tentang fattakullah mastata'tum.
tentang faida amartukum bihi fatu minhum mastatatum. Apabila aku merintahkan kepada sesuatu perintah, laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Sampai kepada ucapan beliau, kalau orang itu di bulan Ramadan dalam keadaan sakit, yang masih ada harapan kesembuhannya, maka boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun mengganti di hari-hari di luar Ramadan. Itu yang terakhir kita baca. Betul? Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa min dzalik, di antara contoh yang lain, bahwasanya semua perintah kewajiban syariat itu terikat dengan kemampuan. Sekali lagi ini kaidahnya, semua perintah kewajiban syariat terikat dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Di antaranya kata beliau, man ajaza an sutratis salatil wajibah awil istiqbal aw tawakin najasa saqata anhu ma ajaza anhu. Di antaranya orang yang tidak sanggup untuk menghadap ke sutra salat yang diwajibkan. Ini wallah alam berkaitan dengan sabda Rasul, la tusallu illa ila sutra. Jangan kalian salat kecuali menghadap ke sutra. Ya, apa itu namanya? Penghalang agar tidak dilewati oleh orang ketika salat. Ya, kalau memang tidak ada sama sekali, apalagi mungkin di awal sudah pakai sutra orangnya pergi, ya sudah. Bertakwalah kepada sesuai apa? Kemampuan. Namun di awal berusaha mencari kalau sholat itu menghadap ke sutra. Ya, entah itu dinding, entah itu tiang masjid, entah itu ya orang yang di hadapan kita sedang duduk atau yang sedang sholat. Tapi kalau memang tidak sanggup, ya sudah gugur kewajiban. Demikian pula kalau lemah tidak sanggup menghadap kiblat ketika sholat, contoh ketika di pesawat misalnya, ya kita menghadap sesuai dengan arah apa? Pesawat. Mungkin di awal sudah jelas menghadap kiblat, tapi pesawatnya belok, ya kita jangan ikut apa? Yang menghadap ke kiblatnya, ya. Atau di kereta api misalnya, ya sudah sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Awit tawakin najasa, atau menghindar dari najis. Ya, ketika kita buang air kecil misalnya, kita nggak bisa menjamin, kita nggak mungkin kena cipratan sama sekali. Ya, kita berusaha. Kita betul-betul menjaga jangan sampai kecipratan atau ketetesan. Tapi namanya ya ini sesuatu yang di luar kemampuan, kadang ya ada yang netes atau ada yang kecipratan kita nggak sadar, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Kemampuan kita menghindar semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya ada yang tadi tersisa, ya kita tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa kadzalika baqiyatu syurutis shalah wa arkaniha. Demikian pula syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, yang mana kalau dalam keadaan normal enggak sah. Orang yang enggak menghadap kiblat, orang yang enggak berdiri ketika salat, itu hukum asalnya. Tapi kalau ada ketidakmampuan atau alias kelemahan, maka gugur kewajiban. Wa syurutut tahara wa man ta'azzarat ali tahara bin ma'lil adam. Ketika orang itu bersuci harusnya dengan air. Ya, entah ketika junub atau ketika berwudu mandi besar tadi, ataupun junub mandi besar ataupun berwudu secara asal dengan air. Namun ketika tidak adanya air, aulid darar,
atau kalau pakai air bermadarat karena ada luka atau ada sakit, ya, maka gugur kewajiban bersuci dengan air adalah ila taharati tayammum, maka diganti dengan at-tayammum. Ya, sekali lagi, kapan tayammum itu dibolehkan? Kalau tidak ada air atau kalau ada air tapi kalau memakai air akan memadaratkan. Misalnya ada luka di kaki, kalau kita wudhu sambil mencuci kaki, ya ghusl rijlain, itu bermadarat, maka cukup dengan at-tayammum. Nah, intinya gugur kewajiban kalau ada kelemahan, ketidakmampuan. Demikian pula wal maghdub fil haji, orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan berhaji atas manusia bagi yang mampu. Ya, man istata'a. Kalau enggak sanggup, tidak mampu, maka gugur kewajiban berhaji. Kalau mau dibahas sedikit, kewajiban berhaji itu diantara maknanya sanggup, mampu dalam fisik alias kesehatan, sehat jasmani rohani, punya harta untuk perbekalan di jalan dan juga untuk yang ditinggalkan, adanya keamanan di jalan. Kemudian bagi kaum wanita harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, gugur kewajiban. Jangan memaksakan diri, ya, dan seterusnya. Atau sekarang ini kalau di negeri kita karena antriannya panjang, jangan cari jalan apa? Tikus. Iya. Jalan sendiri ke gurun pasir, naudzubillah min dalik. Ketangkap, dideportasi, sudah habis harta, tenaga, waktu, sia-sia. Bahkan bisa berdosa karena melanggar aturan pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian seandainya orang itu kemampuan fisiknya saja yang nggak bisa, ya, sudah tua rentah misalnya, ya, maka kata Syekh di sini, alai an yastani baman yahujju anhu, boleh dia mewakilkan orang lain untuk menghajikannya. Ya, sekali lagi, ini kalau nggak mampu dari sisi fisik tadi, sudah lanjut usia, alhamdulillah dapat harta banyak, ya, dia tidak sanggup berangkat ibadah haji sendiri. Ya, karena memang sudah lanjut usia, jalan saja susah dan seterusnya. Ya, maka dia disyariatkan untuk mewakilkan, ya, kepada orang lain, entah keluarganya sendiri atau orang lain yang bisa membadali hajinya. Idza kana qadiran ala dzalika bimalihi, ya, dia wajib mewakilkan ibadah hajinya kalau dia punya harta. Nah, kemudian wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar yajib 'ala man qadira 'alaihi bil yad, tsumma bil lisan, tsumma bil qalb. Demikian pula melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini yang pertama. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Intinya semua kewajiban syariat
terikat dengan kemampuan. Sama dengan yang kita sampaikan berulang kali masalah jihad. Tidak boleh teriak-teriak jihad dengan senjata melawan orang kafir sebelum kaum muslimin punya kemampuan. Dan yang berhak menyeru jihad dengan senjata ulil amri, pemimpin negeri kaum muslimin. Bukan ustadz, bukan da'i, bukan orang-orang awam, orang-orang biasa yang memerintahkan untuk berjihad ulil amri. Fa'idastun firtun fanfiru innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya imam, yaitu pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, presiden atau raja, merekalah ya sebagai perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Walaysa 'alal a'ma wal a'raj wal marid harajun fi tarkil ibadat allati ya'jizuna anha. Bagi orang yang punya cacat, ya, buta matanya, pincang kakinya atau apapun sakitnya, kalau memang ada keberatan, ketidakmampuan melaksanakan sebagian ibadah, maka boleh ya dia meninggalkan ibadah tersebut. Au tasyuku alaihi masyaqqa ghaira muhtamila, atau berat melaksanakan ibadah tersebut. Seperti yang kita lewati tadi, orang yang mungkin ada luka di kakinya, dia tidak sanggup berdiri ketika sholat. Kalaupun dipaksa bisa sebetulnya, cuma berat, ya resikonya besar, maka gugur kewajiban berdiri ketika sholat. Orang misalnya kena penyakit flu, ya boleh nggak ketika Ramadan nggak puasa? Ada perincian. Kalau flu-nya flu berat, ini luar biasa, jangan meremehkan apa? Nah, ya kalau flu berat, ini kalau dipaksa untuk puasa, ini bisa apa? Menunda mungkin kesembuhannya atau memperberat sakitnya, maka apa? Gugur kewajiban puasa di Ramadan diganti dengan di hari-hari yang lainnya. Kemudian waman alaina faqatun wajibah wa ajaza an jami'iha bada bi zaujatihi wa faraqiquhu fal walad fal walidain fal aqrab sumal aqrab wa kadzalikal fitrah. Demikian pula yang ada kewajiban memberikan nafkah, namun dia lemah untuk memberi kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya. Maka dia mulai yang pertama memberikan nafkah kepada istrinya, atau kalau punya budaknya, anaknya, kedua orang tuanya, yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Ya, intinya sekali lagi semuanya tergantung kepada kemampuan. Wa kadzalika fitrah, demikian pula mengeluarkan zakatul fitrah. Wa hakadha jamma umra bil abdu amra ijabin au istihbab. Ini berkaitan dengan semua perintah yang wajib atau yang mustahab. Semuanya terikat dengan kemampuan. Kalau yang wajib saja bisa gugur kewajiban, apalagi yang apa? Mustahab yang sunnah. Maka sering disampaikan oleh para ulama juga, kalau orang itu meninggalkan yang mustahab, jangan dicela, jangan diberi sanksi. Ya, maka dulu pernah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala ditanya bagaimana hukum pondok pesantren kalau santrinya nggak puasa Senin Kemis dikasih sanksi, nggak dikasih makan sehari itu juga. Nah, ini namanya menyelisih syariat. Ingin menegakkan sunnah namun melanggar syariat. Paham ya? Niatnya baik agar santri-santri itu gemar melaksanakan puasa sunnah, tapi dengan cara yang melanggar syariat. Kenapa demikian? Syariat saja nggak memberi sanksi yang meninggalkan puasa apa? Iya, puasa Senin Kemis atau puasa mungkin Arafah atau puasa Asyura, atau puasa-puasa sunnah yang lain. Jangan memaksakan, ya. Atau mungkin kalau nggak sholat tahajud dipecut, misalnya.
Ya, ini sekali lagi tidak sesuai dengan syariat. Allah dan Rasulnya saja nggak memberi sanksi apapun, nggak mengancam dengan dosa apapun kalau tidak melaksanakan ibadah yang apa? Apalagi kalau definisinya saja sudah jelas. Namanya mustahab, sunnah, mandub. Apa artinya? Jika dikerjakan mendapatkan, jika ditinggalkan, Allah dan Rasulnya saja tidak mengatakan yang tidak melaksanakan. Yang apa sunnah tadi gak berdosa. Kok ini malah dikasih sanksi yang berat. Ini sekali lagi ingin menegakkan sunnah tapi melanggar syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga yang pernah dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Makhul. Ya, ulama tabi'in yang bernama Makhul. Ini kita pernah lewati ucapan beliau dalam kajian kita tiap Kamis ba'dal maghrib, kitab yang baru Ushulus Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Zamanin, ya, yang wafat tahun 399 Hijriah. Kitab Ushulus Sunnah tentang akidah oleh Imam Ibnu Abi Zamanin, ini masih kita kaji ba'dal maghrib setiap hari Kamis. Disampaikan oleh penulis Imam Ibnu Abi Zamanin yang bermadzhab Maliki, yang wafat sekali lagi tahun 399 Hijriah. Beliau menukil ucapan ulama tabi'in yang bernama Makhul. Beliau mengatakan as-sunnatu sunnatan. Sunnah itu ada dua. Sunnah Rasul itu ada dua. Sunnatu faridatin. Sunnah yang hukumnya wajib. Ya. Man tarakaha fahiya dhalal. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia dalam kesesatan atau dalam dosa. Wa sunnatu mustahabbin ghairi faridah. Dan sunnah yang mustahab yang faridah, man tarakaha falaysa alaihi ismun. Dan barang siapa meninggalkannya dia tidak berdosa. Paham? Ya. Maka seseorang harus paham mana yang wajib dan mana yang mustahab. Dan juga harus tahu sunnah itu ya tidak satu makna. Ada yang mengatakan masa sunnah saja kok ya berdosa. Ya sunnah yang mana dulu? Paham ya? Salat 5 waktu itu juga sunnah Rasul. Dalam artian itu yang dilakukan oleh siapa? Rasul. Harus disampaikan kepada umat, karena kita juga sering mendengar dai-dai penyesat umat, dai-dai alil bid'ah, mereka nyinyiri salafin dengan mengatakan masa sunnah ya ancamannya neraka, misalnya masalah cingkrang, ya. Kata mereka itu kan sunnah Rasul, masa sunnah Rasul kalau nggak melaksanakan neraka. Loh, Rasul sendiri yang mengatakan dalam Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang menutupi kedua mata kaki dari sarung atau celana di neraka. Hadisnya Sahih Bukhari dalam kitab Al-Libas tentang pakaian. Ya. Itu sunnah Rasul betul, tapi sunnah yang hukumnya apa? Wajib. Ini kata Makhul. Ya, sekali lagi sunnah itu kalau dimutlakan ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna mustahab sesuai dengan dalil-dalil syariat. Yang sunnah yang maknanya mustahab, kalau ada orang nggak mengerjakan jangan dicela. Meskipun boleh kita menyeru, boleh kita menyuruh, boleh kita memotivasi, tapi memberikan sanksi tidak boleh. Paham ya? Ya, ada misalnya teman antum misalnya nikah tapi nggak ngundang antum. Paham? Apakah antum layak memboikotnya? Ya, ditulis di majalah misalnya. Ya, Rasul SAW dulu pernah ya mendengar sahabat beliau yang bernama kalau nggak salah Jabir bin Abdullah, ya beliau tidak diundang nikahannya Jabir bin Abdullah, tapi beliau tahu dari suasana atau penampilan Jabir ini baru menikah. Rasul nggak diundang, marah Rasul. Paham ya?
Ada orang mengatakan kan sunnahnya diundang atau diumumkan. Ini Jabir bin Abdullah, paham? Gak mengumumkan pernikahannya kepada Rasul. Padahal manusia yang paling dicintai oleh Jabir bin Abdullah Rasul SAW. Tapi beliau gak mengumumkan apa kepada Rasul kalau beliau menikah. Rasul gak marah, gak memberi sanksi, gak memboikot juga. Antum jangan sok-sok apa? Ya, wah, cinta sunnah, kan sunnahnya iya, kalau ada yang nggak melaksanakan tidak boleh apa dikasih sanksi. Kalau masih mau memberikan sanksi berarti inti GBLK. Paham? Nah, Rasul saja nggak ya memberi sanksi kepada sahabat yang nggak mengumumkan pernikahannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi harus tahu mana sunnah yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya apa? Mustahab. Nah. Kemudian wa hakadha jami' ma umira bil abdu amra ijabin aw istihbab. Idza qadira ala ba'dihi wa ajaza an baqi wajib alaihi ma yaqdir alaihi. Ya, apabila ada suatu ibadah yang dia sebagiannya enggak bisa melaksanakan, namun dia bisa melaksanakan yang lain, maka wajib dia melaksanakan yang dia mampu seperti tadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Kalau dia nggak bisa dengan tangan, dengan apa? Lisan, kalau dia sanggup. Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atau dalam interaksi sosial misalnya, ada teman yang memang luar biasa membutuhkan ya untuk dihutangi. Tapi dia utangnya sampai misalnya 10 juta misalnya. Padahal yang dimintai utang tersebut cuma mampu 2 juta. Ya sudah, tidak ada masalah. Paham? Kalau memang sanggup. Tapi kalau yang utang itu memang apa? Ya betul-betul amanah. Bukan yang apa? Kalau nggak utang, gatel istilahnya. Nah, ini bahaya. Ya sudah kita sering sampaikan. Lihat-lihat orangnya. Tapi memang kalau membutuhkan dan Anda bisa membantu sebagian dari yang dia minta, tidak ada masalah. Nggak harus apa? Ya dipenuhi. Semua sesuai kemampuan. Dan yang utang juga jangan maksa. Ente anak kira bisa. Loh, ini. Kadang ada yang seperti itu. Ada nggak? Iya, ente ini punya sebetulnya. Masa nggak bisa sama teman sendiri? Ya maksa, ini ngerampok. Debt kolektor. Ya, alhamdulillah mau dibantu meskipun nggak harus apa. Namun sekali lagi harus saling memahami. Taib wa masail qur'atillaha dukhulun fi hadal asal. Kemudian beliau membahas ya hal yang ada kaitan dengan fatakullah masatatum, di antaranya masalah mengundi. Ini bukan undian judi, pinjol apa namanya, judol apa? Nah, iya, bukan itu. Ini undian yang memang diperbolehkan dalam syariat. Memang ada undian yang haram, ada undian yang mubah. Ini yang mubah. Masalah al-qur'ah laha dukhulun fi hadal asal. Contohnya, li'annal umur idza istabahat liman hiya wa man ahaqqu biha raja'na ilal murajjihat. Ini wallah alam ya. Contohnya, kalau ada hal-hal yang samar-samar, itu yang pertama dicari mana yang lebih tepat milik siapa. Contoh ya, yang mungkin lebih simpelnya, kan antum dapat kotaan ya. Warnanya beda atau sama? Sama. Misalnya, ya, tinggal satu kotak ya di tempat kajian, tapi ada 2 orang yang merasa kehilangan. Misalnya, ya, ini punya anak, ini punya anak. Ada nggak yang pernah kejadian gitu? Oh, kebacut kalau ada. Ini kalau misalnya anak kecil ya, anak kecil. Orang iya, ini sekedar contoh aja. Nah, masa sudah jenggot putih-putih, royok-royokan. Baik, ini seandainya ada anak kecil. Seandainya ada anak kecil ya, ada anak kecil ribut. Ini punya saya, ini punya saya. Ya, nggak ada tulisannya, namanya kan nggak ada kan situ. Dan juga nggak ada bekas gigitan apa itu, nggak ada. Ya utuh, ya nggak ada sama saya tanda-tanda ini milik siapa, nggak ada. Ya maka
diundi. Wes gini aja, biar adil, biar nggak tengkar, diundi. Ya, kasih nama 2 kertas gitu, disuruh ngambil. Ya, entah ustadznya atau siapa salah satu ngambil. Kalau yang diambil itu namanya keluar, berarti milik segitu. Paham? Ini yang sudah apa? Terakhir sudah nggak ada kemampuan kita untuk memutuskan ini milik si fulan. Paham ya? Nah, ini sekali lagi, ya kalau jajan di situ, ya. Ini seandainya saja itu nggak bisa dibagi sudahlah. Atau rebutan kota itu. Intinya kalau sudah dicari mana yang berhak nggak dapat, maka ini solusi terakhir sesuai kemampuan apa? Biar adil diundi. Paham ya? Raja'na ilal murajihat faida ta'adrat tarjih min kulli wajhin sakata hadal wajib lil ajzi anhu. Ya, sekali lagi kalau sudah diusahakan mencari mana yang paling berhak mendapatkan ya benda tadi, nggak dapat juga, solusi terakhir yang paling bisa dilakukan yaitu tadi mengundi. Udila ilal qur'ah allati hiya ghayatum ma yumkin. Ya, sekali lagi ini masuk dalam kategori fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Dan ini yang juga Rasul pernah praktekkan ketika beliau safar, beliau mengundi di antara istri beliau siapa yang bisa menemani beliau safar. Biar apa? Adil. Paham ya? Nah, itu contoh undian yang Rasul praktekkan. Wahia masail katsira ma'rufah fi kutubil fiqh. Dan ini pembahasan yang banyak dalam kitab-kitab fikih. Baik, ini sekali lagi contoh-contoh fattaqullaha mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Contoh yang berikutnya, wal wilayatu kulluha sigharuha wa kibaruha tadkhulu tahta hadal asal. Masalah kepemimpinan, baik yang paling tinggi maupun yang sampai ke bawah. Fa inna kulla wilayah yajib fiha tauliyatul muttasif bil awsaf allati yasul biha maksudul wilayah. Setiap kepemimpinan itu selayaknya, sewajibnya dipimpin oleh yang memang layak, tersifati dengan sifat-sifat yang paling ideal. Ya, mulai dari khalifah harus dari bangsa Quraisy misalnya. Seandainya nggak ada sama sekali orang dari Quraisy, ya maka gimana lagi sudah. Ya. Contoh yang lain juga, kata para ulama, dulu memang negeri Islam di seluruh dunia dipimpin satu khalifah. Ada khulafa Rasyidin, khulafa Bani Umayyah, khulafa Bani Abbasiyah. Mereka satu khalifah memimpin negeri-negeri kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dulu. Ya. Tapi sekarang tidak ada. Maka apa? Fattaqullaha masatatum. Setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Yang di Indonesia wajib mentaati presiden yang di Indonesia. Yang di Malaysia mentaati pemimpinnya masing-masing. Ini kata ulama, karena apa? Sudah nggak ada kekhalifahan. Jangan khayal, jangan halu. Nunggu dulu. Ya, khalifah kalau ada baru kita taat. Nah, mungkin. Benar. Yang sudah ada sekarang ini, itu yang ditaat. Ini kata para ulama dan ini ijma ulama. Bahwasanya ketika sudah tidak ada kekhalifahan, setiap negeri kaum muslimin punya pemimpin masing-masing, rakyat di negeri itu mentaati pemimpinnya di negeri tersebut. Jangan nunggu apa? Munculnya khalifah. Ya, berhalusinasi dulu, kemudian apa? Cari khalifah jadi-jadian. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dalam menentukan kepemimpinan tadi, memang yang paling layak, yang paling ideal, yang alim, yang dan seterusnya lah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang antum cari Abu Bakar As-Siddiq, ada enggak? Hah? Enggak ada, mustahil. Intinya jangan nyebut nama. Nah, sudah kita sampaikan berulang kali. Baik. Imam Malik pernah apa dulu? Kemarin kita sampaikan, ketika ada orang tanya apa? Hah? Kaifastawa, bagaimana Allah apa? Istiwa. Kemudian Imam Malik mengapain orang itu? Baik. Intinya hati-hati. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Ya, kepemimpinan memang dalam Islam sudah ada surut-surutnya, syarat-syaratnya. Di antaranya orang itu alim, paham masalah agama, paham masalah kepemimpinan. Tapi memang kalau tidak ada, nggak sesuai dengan, ya sudah, fatakullaha masata, jangan sampai berhalusinasi tadi. Karena sekali lagi kata ulama, adanya pemimpin yang dolim selama 70 tahun masih lebih baik daripada tidak ada apa? Pemimpin meskipun satu malam. Kacau balau. Lebih banyak kerusakannya. Makanya dalam Islam sudah kita sering sampaikan, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari orang yang fasik. Orang yang dolim. Karena sekali lagi kalau dikudeta, ini ya madaratnya lebih besar. Ini masuk juga dalam kategori fatakullaha mastata'tum. Kemudian kata beliau, fa in ta'adzarat kulluha wajaba fiha tauliyatul amsal fal amsal. Ya, kalau tidak terpenuhi kriteria pemimpin yang ideal, ya sudah semampunya. Yang penting pemimpin muslim. Nah, wa kama yustadalu ala hadzal asal bitilkal ayat wa dzalikal hadits fa innahu yustadallu 'alaiha bil ayat wal ahadits allati nafallahu wa rasuluhu fiha al haraj anil ummah. Dalil tentang kaidah bertakwalah sesuai kemampuan, laksanakan sesuai kemampuan, itu dalilnya banyak sekali. Baik dari hadis yang kita baca sekarang ini, hadis 81, demikian pula dengan ayat fatakullah mastata'tum, ada pula ayat-ayat yang lain yang intinya Allah dan Rasulnya menafikan keberatan, kesusahan dari umat Islam, tidak menyusahkan umatnya. Dalilnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah yang dilapangkan rezekinya untuk berinfak, ya sesuai dengan kelapangan rezekinya. Wa man qudira alaih rizqu falyunfik mimma atahullah. Namun barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berinfaklah sesuai yang diberikan oleh Allah, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepada mereka. Seperti sekarang ini misalnya di Sumatera ada bencana, ya kewajiban kaum muslimin saling gotong royong, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantu. Yang miliarder ya jangan nyumbang cuma 1.000 tok misalnya, ya. Kebacut misalnya. Ada yang memang fuqara wal masakin, kalau mau menyumbang ya sesuai kemampuannya. Nah, 1.000 perak, mungkin 2.000, 3.000, tidak ada masalah. Yang penting keikhlasannya, yang penting ada semangat daling torong menolong sesuai kemampuan. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Makanya tidak benar kalau ada iuran tapi apa? Wajib, ya, diwajibkan iuran untuk menyumbang, ya kasih tarif, ya, setiap keluarga 200.000. Ya kan masing-masing keluarga beda-beda kebutuhannya. Maka sekali lagi ini tidak dibenarkan. Kadang ada di masjid itu, di masjid ada iuran apa? Iuran wajib bagi yang tinggal di tempat tersebut. Harus bayar tiap bulan 20.000 misalnya. Kadang manusia beda-beda. Antum jangan lihat penampilan. Ada orang yang memang kelihatannya mampu. Karena dia nggak pernah minta-minta. Padahal dia ngempet istilahnya. Paham ngempet kan? Iya. Banyak orang seperti itu sebetulnya. Yang menjaga apa? Ya, kewibawaannya, rasa, ya, istilahnya harga dirinya. Namun ada memang orang-orang yang meskipun kaya namun minta-minta. Minta apa? Dana bantuan. Dan seterusnya. Ini enggak amanah. Tapi sekali lagi, sebetulnya tadi tidak ada iuran tadi untuk menyumbang. Ya, jangan apa? Diwajibkan. Namanya sumbangan ya sukarela. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, Allah tidak menjadikan atas kalian keberatan dalam agama ini. Ma yuridullahu yaj'alaikum min haraj, sama dengan tadi, yuridullahu bikum lisra wa la yuridu bikum usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ayat ini berkaitan dengan apa? Puasa. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Fatakhfifat asyariyah fil ibadat wa ghairiha bi jami' anwa'iha dakhilatun fi hadzal asal.
keringanan-keringanan dalam syariat, dalam ibadah, dan semisalnya itu masuk dalam kategori kaidah tadi. Fattaqullaha mastata'tum. Makanya ulama juga membuat kaidah dari ayat-ayat dan hadis ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, sesuatu yang memberatkan itu mengantarkan kepada kemudahan. Ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, keberatan atau kesulitan menjadikan ibadah itu dimudahkan. Seperti tadi, awalnya wajib puasa Ramadan, namun kalau sakit atau dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib mengganti di hari yang lainnya. Ma'ama ustadalu ala hada bima lillahi ta'ala minal asma wa sifat al-muqtadiyah lidzalik. Di samping dalil-dalilnya itu ayat hadis-hadis tadi, kaidah ini juga berdasarkan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa contohnya? Kalhamdi wal hikmah wal rahmatil wasi'ah wal lutfi wal karam wal imtinan. Seperti segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang, di antara kasih sayang Allah, syariat-syariatnya tidak memberatkan. Ya. Demikian pula wal hikmah. Al-hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Syariat yang sakit nggak sama dengan syariat yang masih sehat wal afiat. Syariat bagi yang kaya nggak sama dengan syariat yang miskin dalam haji, dalam masalah zakat. Ini namanya apa? Hikmah, meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Yang kaya dengan kemampuannya, ya kalau sudah terpenuhi syarat-syarat yang tadi kita sampaikan, syarat ibadah haji yang wajib, maka wajib dia melaksanakan ibadah haji ketika dia sudah punya harta. Orang miskin nggak wajib. Zakat mal demikian pula. Untuk makan sehari-hari saja susah. Bagaimana mengeluarkan zakat? Nah, makanya tidak benar zakat profesi. Ya, apalagi dipotong langsung oleh perusahaan. Wajib bagi setiap pegawai tiap bulan 2,5% zakat profesi. Tidak ada zakat profesi, tidak apa? Tiap bulan. Apalagi kan setiap tadi yang bekerja beda-beda. Kalau butuhannya berbeda-beda. Untuk sebulan saja masih gali lubang tutup lubang. Gimana ditarik zakat mal? Zakat mal itu syaratnya sudah setahun. Ya, dia kumpulkan dan sesuai dengan nisabnya 85 gram. Kalau sebulan sekali belum tentu, kalau dikumpulkan setahun dia masih apa? Punya tabungan. Bisa jadi dia banyak utangnya karena kebutuhannya berbeda-beda. Maka sekali lagi tidak boleh memaksakan orang mengeluarkan zakat tadi. Ya, profesi ditarik langsung, dipotong langsung sama perusahaannya. Naudzubillah. Allah Al-Hakim. Allah namanya Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah, menempatkan suatu pada tempatnya. Allah tidak mewajibkan zakat kepada fakir miskin. Allah tidak mewajibkan haji kepada fakir miskin. Ini menempatkan suatu pada tempatnya. Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu saja. Warahmatil wasi'ah, sama dengan tadi, di antara dalil kaidah ini karena Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmah, kasih sayang, tidak memberatkan kepada umat ya Nabi Muhammad SAW, walutfi, kelembutan, al-karam, kedermawanan, dan seterusnya. Fa inna athar hadil asma'il jalila jamila kama hiya sabighatun wafira wasi'atun fil makhluqat wa tadbirat faya kadzalika fis syara'i. Pengaruh nama-nama Allah tadi yang sangat indah, yang sangat mulia, itu memenuhi semua makhluk-makhluknya. Dalam artian, contoh yang sudah mungkin pernah kita sampaikan, harimau atau singa itu terkenal dengan kebuasannya, yang menyeramkan, sangat sekali lagi swangar istilahnya. Tapi bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya? Apakah sama dengan memperlakukan musuhnya? Sangat kasih sayang, luar biasa dia. Ya, ini salah satu kata para ulama, asar,
pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman. Ketika Allah namanya Ar-Rahman, maka Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya tadi, binatang buas pun punya rahmah kepada siapa? Itu rahmah yang Allah turunkan dari namanya, dalam artian itu pengaruh daripada nama Allah Ar-Rahman. Maka dalam syariatnya juga demikian, penuh dengan kasih sayang. Dan insya Allah akan ada hadis berikutnya tentang kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di atas muka bumi ini, yang di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian. Semoga Allah menyayangi kita di dunia wal akhirah. Bal a'zam, bahkan kasih sayang Allah dalam syariat-syariatnya lebih besar lagi. Li'anna hiyal ghaya fil khalq, karena syariat itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hiyal wasilatul udhma li sa'adatil abadiyah. Dan karena ibadah merupakan jalan yang sangat besar untuk meraih kebahagiaan yang kekal abadi. Fallahu ta'ala khalaqal mukallafin liyaqumu bi ubudiyati. Allah menciptakan makhluk-makhluknya untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Wa ja'ala ubudiyatahu bal qiyam bi syar'ihi tariqat ila naili ridha wa karamati. Dan Allah menjadikan ibadah, melaksanakan syariat itu jalan menggapai ridha dan kemuliaannya. Kama qala ta'ala ba'da ma syar'at tahara bi anwa'iha, sebagaimana Allah setelah mensyariatkan bersuci dengan berbagai macamnya, Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk memberatkan atas kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, namun Allah menghendaki untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matah, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, alaikum la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Fadhaharat athar rahmati wa ni'mati fi syar'iyat wal mubahat, maka nampak jelas pengaruh atau dampak dari kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah pada syariat-syariatnya dan hal-hal yang dimubahkan, dibolehkan. Kama dhaharat fil mawjudat, sebagaimana itu nampak pada makhluk-makhluk Allah. Falahu ta'ala atamul hamdi wa a'la, maka bagi Allah segala puji dan yang merupakan puncak dari pujian. Wa afar syukri wa sana wa aghla, dan segala bentuk rasa syukur hanya kepada Allah. Wa ghayatul hubbi wa ta'zim wa muntaha wa billahi taufiq, dan juga demikian pula cinta, ta'zim hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sampai sini ada yang mau ditanyakan tapi dengan tulisan? Tidak ada. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Taib, kemarin ada pertanyaan masalah bacaan hadis ikhtilafihim atau ikhtilafuhum. Kalau kita kemarin mengarahkan kepada ikhtilafuhum, kemudian kita baca-baca lagi, di antaranya dalam syarah Syekh Utsaimin Arba'in An-Nawawiyah itu beliau mengatakan boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena sekedar menyelisih, kata beliau, ini syarah beliau, karena sekedar menyelisih para nabi sekali saja itu sudah sebab kebinasaan. Apalagi kathratu ikhtilafihim. Jadi wallahu alam, kalau kata Syekh Muhammad bin Utsaimin boleh dua-duanya. Jadi ini biasa dalam baca hadis atau baca ucapan ulama, dalam i'rab istilahnya kadang ada perbedaan bacaan. Bahkan dalam nama orang, Imam Turmudi atau Tirmizi, meskipun sekali lagi dua-duanya boleh. Turmudi atau Ishaq bin Rahawai, itu ulama dari gurunya Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawai, ada yang baca Ishaq bin Rahwiyah. Tapi intinya ini kembali nanti kepada penjelasan para ulama. Jangan ngarang-ngarang ngarang-ngarang dewe, paham? Nah,
Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini ada pertanyaan masalah tayamum. Kita mau bacakan hadisnya. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab faqala inni ashnabtu falam usib alma. Faqala Ammar bin Yasir Umar bin Khattab, amma tadhkur anna kunna fi safarin ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma ana tama'artu fasallaitu fadzakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma kana yakfika hakadha fadraban nabi sallallahu alaihi wasallam bikafai al-arda wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kafai. Ini hadis ya yang masyhur dari Ammar bin Yasir dalam Sahih Bukhari Muslim tentang tayamum. Ini biar untuk semuanya ya kita jawab sesuai dengan hadisnya. Ada seseorang mendatangi Umar bin Khattab, lalu beliau berkata, aku junub dan tidak bisa menggunakan air. Ammar bin Yasir lalu berkata pada Umar bin Khattab mengenai kejadian ia dahulu, aku dahulu berada dalam safar, aku dan engkau sama-sama tidak melaksanakan sholat. Adapun aku kala itu mengguling-gulingkan badanku ke tanah. Lalu aku sholat. Aku pun menyebutkan tindakanku tadi pada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, cukup bagimu melakukan seperti ini. Lantas beliau SAW mencontohkan dengan menepuk kedua tangan beliau ke tanah. Ya, sekali lagi menepuk tangan beliau ke tanah sekali saja. Lalu beliau tiup kedua telapak beliau. Ya, kemudian beliau mengusap wajah dan telapak tangan. Itu saja. Ya, saya ulangi lagi, cukup menepuk tentunya dengan niat, ya, menepuk dengan tangannya, ya, debu ataupun tanah yang ada di dekatnya, kemudian dia tiup, kemudian dia usapkan ke wajahnya, kemudian dia apa? Ya, usap kedua telapak tangannya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada lagi yang mau ditanyakan lewat kertas? Ya, tulisan? Nggak ada? Kita lanjut apa cukup sampai di sini? Nah, taib, kita lanjutkan dulu baca hadis dan syarahnya. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man lam yarhamin nas la yarhamhumullah. Hadis muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya dulu hadal hadis bimantuqihi ala anna man lam yarhamin nas la yarhamhullah. Hadis ini redaksinya yang tertulis, yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak mengasihi, tidak menyayanginya. Wa bimafhumihi ala anna man lam yarhamin nas yarhamuhullah. Maka yang tersirat ya mengatakan yang menyayangi manusia, mengasihi manusia akan disayangi oleh Allah. Karena kama qala sallallahu fil hadisil akhar, sebagaimana dalam redaksi hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasul mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi, yang menyayangi akan dikasihani, disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di atas muka bumi ini, maka yang di atas langit, yaitu siapa? Allah akan menyayangi kalian. Ya, dalam hadis ini juga ada penetapan tadi sifat Allah fis sama. Allah ada di atas langit. Farahmatul abdil khalq, ini merupakan sebab yang terbesar dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dalam kaidah ulama, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Amalnya menyayangi dan balasannya juga disayangi. Tunalu biha rahmatullah allati min athariha khairatud dunya wa khairatul akhirah. Dan di antara
buah dari mengasihi makhluk Allah adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Cuma ojo disalahpahami. Ya, kan kita disuruh menyayangi Ustadz, maka boleh kita ikut perayaan. Nah, ini namanya kebablas. Kan telur asin Ustadz. Apa telur asin itu? Ini ajaran intoleransi. Apa intoleransi? Baik. Iya. Kita ya kaum muslimin ya Islam sangat toleransi. Ya, cuma tadi nggak pakai telur apa? Baik, intinya menyayangi manusia, iya itu wajib meskipun terhadap non-muslim. Dalam artian kita nggak mengganggu mereka. Kita punya tetangga non-muslim, orang Nasara, ya atau orang Yahudi misalnya, atau orang ya pokoknya non-muslim. Tetap harus ada menghargai, menghormati, memuliakan tetangga. Cuma dalam Islam ada batasannya. Lakum dinukum. Urusan agama sudah ada batasnya, nggak ikut-ikutan. Perayaan Natal mereka, perayaan ibadah-ibadah mereka. Ya kita apalah budu mata budu nggak ikut-ikutan sama sekali. Ya Rasul ya beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, beliau berinteraksi dengan orang Nasara, tapi dalam urusan dunia. Ini sekali lagi para misionaris mereka dari para ustadz ketika membolehkan mengatakan Rasul saja interaksi dengan Yahudi. Iya dalam urusan apa? Kalau Anda mengatakan Rasul membolehkan, mana satu riwayat yang sahih Rasul ikut-ikutan acara apa? Mereka. Ya, atau Rasul mengucapkan selamat kepada mereka. Tidak ada sama sekali. Demikian pula para sahabat. Bahkan sepakat ijma, ya, ulama mengatakan haram mengikuti apa? Acara-acara tersebut. Ayatnya jelas seperti lakum dinukum waliyadin. Ayatnya mengatakan la yashhaduna zur. Orang-orang yang dikatakan ibadur rahman kata Allah tidak menyaksikan azur. Kalau kita lihat tafsir ulama, diantaranya ada ungkapan dari Umar bin Khattab, istanibu a'dallah fi a'yadihim. Tinggalkanlah orang-orang kafir dalam perayaan mereka. Paham? Ya, sekali lagi bukan bagian dari kasih sayang. Kalau apa? Mengikuti acara-acara keagamaan mereka. Nah. Kemudian kata beliau, wa faqduha min akbaril qawati wal mawani' li rahmatillah. Orang kalau meninggalkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, bahkan kepada binatang, itu akan menyebabkan terputusnya rahmat Allah. Wal abdu fi ghayatid darurah wal iftiqar ila rahmatillah. Ya, setiap hamba pasti butuh rahmat Allah, pasti butuh kasih sayang Allah. La yastaghni anha tarfata ain. Tidak mungkin orang itu nggak butuh rahmat Allah meskipun sekejap mata. Ya, bahkan dia bisa mengejapkan matanya saja itu karena apa? Rahmat Allah. Kalau nggak dirahmati, ya mati dia. Nah, pasti nggak mungkin bisa mengejapkan. Ya, setiap hembusan nafasnya butuh rahmat Allah. Kalau nggak, ya karena rahmat Allah nggak mungkin bisa bernapas. Wa kullu ma huwa fihi minan na'am wa indifa'in niqam min rahmatillah. Setiap nikmat itu dari Allah. Setiap dia terhindar dari bencana itu nikmat dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fama ta'rada an yastabiqiyah wa yastazida minha falyamal jamil asbab allati tunalu biha rahmatu. Maka barang siapa yang menghendaki langgengnya rahmat Allah kepada dirinya atau bahkan ditambah oleh Allah rahmatnya kepadanya, maka hendaklah dia melakukan hal-hal yang merupakan sebab diraihnya rahmat Allah. Wa tashtami kulluha fi qaulihi ta'ala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan kiat yang paling pokok dalam meraih rahmat Allah itu terkumpul dalam firman-Nya surat Al-A'raf 56, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada hamba-hambanya yang muhsinin, yang berbuat kebaikan. Siapa al-muhsinin? Kata Syekh, hum al-muhsinun fi ibadatillah, yang berbuat baik ketika beribadah kepada Allah.
yaitu dengan ikhlas dalam beribadah dan apa? Selain ikhlas apa? Ittiba, itu yang mendapatkan rahmat Allah ketika beribadah. Kemudian wal muhsinun ila ibadillah, dan dia berbuat baik juga kepada hamba-hamba Allah, ya, dengan melaksanakan akhlak yang sudah kita sampaikan. Kata Al Hasan Al Basri, akhlak kepada hamba apa? Kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh, mencegah dari kedzaliman dan mencurahkan kebaikan serta berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Wal ihsan ilal khalqi athar min athar rahmatil abdi bihim, dan al ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada hamba, itu adalah pengaruh dari asar rahmatil abdi bihim. Farahma alati yatasibiyal abdu nau'an, kasih sayang yang ada pada diri hamba itu ada dua macam. Ya, manusia bisa berbuat kasih sayang itu ada dua kategori. Rahmatun ghariziyah, kasih sayang yang memang ada pada diri orang itu. Ya, kita sendiri insya Allah sudah bisa memaklumi. Karakter manusia di Indonesia ini kan macam-macam. Ada yang lemah lembut, ada yang apa? Ya, memang dari sononya dia sudah lemah lembut. Dia sudah kasih sayang. Ini yang dinamakan dengan rahmatun ghariziyah. Kasih sayang yang sudah apa? Ya, melekat pada dirinya sejak dia lahir. Qad jabalallahu ba'dal ibadi 'alaiha. Ya, sebagian makhluk atau hamba Allah anugerahkan sifat kasih sayang tersebut. Wa ja'ala fi qulubihim ra'fa wa rahma wal hanan al khalqi. Ya, Allah telah menanamkan dalam diri orang tersebut kasih sayang, kelemah lembutan kepada hamba-hamba Allah. Fa fa'alu bi muqtada hadir rahmah jami'a ma yaqdiruna alaihi min naf'ihim. Maka mereka mencurahkan kelemah lembutannya, kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah dengan memberikan manfaat kepada mereka biasa bisi ta'atim, sesuai kemampuan mereka. Fahum mahmuduna musabuna ala ma qamu bihi. Mereka mendapatkan pahala terpuji di sisi Allah karena perbuatan mereka. Ya, kalau mereka tadi mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah, kalau disebut dewe ya nggak dapat apa? Pahala. Ma'dzuruna ala ma'ajazu anhu, dan mereka mendapatkan udzur kalau mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa apa dilakukan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Wa rubbama kataballahu biniyati musadiqa ma'ajazat anhu quwahum. Terkadang Allah mencatat bagi mereka pahala sesuai dengan niat mereka. Contoh, ya. Biasanya itu dia luar biasa kasih sayang sama kucing. Ya, ada kucing kasih dia makan misalnya. Tapi qadar Allah ketika di jalan raya ada kucing yang apa? Ketabrak. Kalau dia turun, dia yang akan ya sudah nggak mampu. Padahal niatnya ingin menolong. Ini sekali lagi dia kasih sayangnya ingin menolong, itu sudah dapat apa? Pahala. Atau dia mau nolong, kucing mau dibawa ke rumahnya, cuma tetangganya ngamuk-ngamuk. Maka apa? Cukup niatnya saja. Jangan gara-gara kucing apa? Tetangga. Iya. Jadi tetangga lebih layak dikasihani daripada apa? Iya. Kecuali kalau tetangganya bisa memaklumi. Ya, dan dia juga merawatnya dalam rumah, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai ngasihani kucing ganggu tong. Paham ya? Ya kan kasih sayang kepada binatang. Iya. Binatang saya dikasihani, apalagi manungso, paham? Apalagi manusia. Sekali lagi harus tahu apa tadi, sunnah yang wajib, mana sunnah yang apa, mana prioritas yang utama, paham? Ya, dan kalau memang punya peliharaan seperti tadi, ya harus menjaga, jangan sampai mengganggu apa, tetangga. Punya kucing diculno, ya, naudzubillah min dzalik, buang, kotorannya di rumah tetangga dan sebagainya. Sekali lagi hak tetangga lebih utama. Nah, kalau bisa dikompromikan dua-duanya alhamdulillah, tapi kalau tidak, manusia lebih utama untuk dikasih. Nah, ini tapi binatang tadi ya tetap juga dikasih sesuai kemampuan.
An-nausani rahmatun yaktasibul abdu bisuluki kulla tariq wa wasilah. Ada kasih sayang yang memang harus diperjuangkan oleh manusia. Memang tabiatnya itu keras, kasar dia. Tapi ya, dia punya niat dan dia ingin untuk melaksanakan sabda Rasul tadi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Taj'al qalbahu ala hadal wasf faya'lamul abdu anna hadal wasf min ajli makarimil akhlaq wa kamaliha fayujahid nafsahu alal ittisafi bihi. Maka dia berusaha untuk mengasihani, menyayangi makhluk-makhluk Allah meskipun dengan luar biasa perjuangannya. Beda dengan yang memang karakternya memang sudah apa? Kasih sayang. Misalnya tadi masalah kucing, ya. Ada orang meskipun laki-laki juga kadang apa? Bukan, yang kalau kasih sayang sudah lumrah lah terhadap binatang ya. Cuma ada yang takut megang saja apa? Ya, geli. Bahkan terkadang ada rasa kejam itu ada. Ya, mungkin dia punya trauma dengan kucing dan sebagainya. Maka dia usahakan ketika mendengarkan hadis tentang kasih sayang ini, dia mencoba untuk apa? Meskipun harus dia maksakan diri. Paham maksudnya? Nah, intinya sekali lagi, ada kasih sayang yang memang muncul dari dalam dirinya sejak dia lahir, ada yang harus dia usahakan, upayakan, kerja keras atau perjuangkan untuk bisa mengasihani apa? Contoh tadi, di tengah jalan ada kucing yang mungkin sakit dan sebagainya, hampir mau tertabrak. Sebenarnya dia tuh nggak ada kasih sayang dengan apa? Tapi ketika mendengarkan di sini dia berusaha, tekad-tekad tak sudah, kayak megang harimau. Padahal cuma apa? Meong padahal. Ya, intinya ini kasih sayang yang harus ada perjuangan. Wa ya'lam ma rattaballahu alaihi minas thawab wa ma fi fawati min hirmanis thawab. Dia tahu apa yang Allah janjikan dari pahala kalau menyayangi makhluk-makhluknya, baik binatang maupun manusia. Wa ma fi fawati min hirmanis thawab. Fayarghab fi fadli rabbi wa yas'a bis sabab alladhi yunalu bidzalik. Intinya dia usaha keras untuk meraih rahmat Allah dengan menyayangi hamba-hambanya. Wa ya'lam annal jaza' min jinsil amal. Dia tahu pahala menyayangi manusia, makhluk Allah akan disayangi oleh Allah. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Wa ya'lam annal ukhuwah diniyah wal mahabbal imaniyah qad aqadahallahu wa rabata bainal mu'minin. Dan dia juga tahu ukhuwah imaniyah antar sesama kaum mukminin, rasa cinta mencintai itu Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa amaram an yakunu ikhwanan mutahabin. Dan dia tahu Allah memerintahkan mereka untuk menjadi saudara-saudara yang saling kasih sayang cinta mencintai. Kalau dulu misalnya dia nggak tahu hadis ini, nggak tahu ayat misalnya tentang wajibnya kasih sayang terhadap sesama orang-orang beriman, mungkin dia cuek terhadap orang beriman. Tapi ketika tahu hadis ini, tahu hadis yang lain masalah yakunu ibadallah ikhwana, maka dia lebih kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Wa an yanbidhu kullama yunafi dzalik minal baghdha wal adawat wat tadabur. Dan dia meninggalkan permusuhan, benci terhadap sesama orang-orang yang beriman. Taib lanjut sampai selesai apa? Stop di sini. Soal jawab. Masih agak panjang, tinggal 2 halaman ini. Stop aja. Soalnya kita lanjutnya tahun depan soalnya. Tahun depan bukan setahun. Insya Allah. Taib. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya, lebih baik menasehati tetangga yang tadi. Jangan dilempar kucingnya dengan sandal, kasihan. Iya. Yang salah bukan kucingnya, yang salah orang yang memelihara itu. Kalau bisa dinasehati. Nah, wallahu taala alam.
Taib, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Iya Pak, yang penting jangan susah Pak ya. Ya, tambah nyebut nama Pak. Orang pahalanya pahalanya gimana? Soalnya keterangan itu pahalanya bisa sampai yang mendatangi sholat itu, orang yang mendatangi sholat. Oh, penjelasan. Taib, sebentar Pak ya, kita mau lihatkan hadis-hadisnya. Ya, yang ada hadisnya, yang pertama kita sampaikan al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Dalam Sahih Muslim, keutamaan orang yang mengumandangkan azan yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Riwayat Muslim. Rasul mengatakan fa innahu la yasma' mada sautil muazzin jinnun wala insiun wala syai'illa syahidalau yaumal qiyamah. Tidaklah mendengarkan suara azan baik jin atau manusia atau sesuatu apapun kecuali pada hari kiamat akan bersaksi baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu yang ada nasnya. Ya, sekali lagi nasnya seperti itu. Adapun yang disampaikan tadi barangkali itu bagian daripada makna keumuman hadis Rasul, man dalal khair kafailihi. Orang yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia mendapatkan juga pahala kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala. Nah, itu kan sama dengan tadi. Kalau kita menyeru orang kepada satu kebaikan, orang itu melaksanakan kebaikan, kan kita dapat pahala. Mungkin dari sisi situnya. Wallahu ta'ala. Cuma secara nasnya nggak ada tentang itu. Itu secara keumuman. Taib karena ya. Dulu pernah kita sampaikan di sini, kalau memang yang ditemukan itu harta berharga, diumumkan selama setahun. Jangan langsung diinfakkan. Kalau misalnya ada nanti orang yang mencari, ya antum tanggung jawab menggantinya. Baik. Jadi insya Allah itu jadi infak bagi antum. Cuma secara asal tadi, secara asal sudah kita sampaikan kalau menemukan barang yang berharga diumumkan setahun. Ya, terutama di dekat-dekat situ mungkin ada tulis pengumuman siapa yang kehilangan uang, ya, tapi jangan disebutkan nominalnya. Bang, ya. Ya kalau memang kita nggak sanggup nanti umumkan ya sudah, jangan diambil. Kalau kita nggak sanggup. Ya. Wallahu a'lam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.